Perjalanan hidup manusia dipenuhi dengan berbagai warna, baik suka maupun duka, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bagaikan satu mata koin dengan dua sisi, demikianlah kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, Tuhan hadir, menjaga, menyertai, dan menolong anak-anaknya. Itu telah dibuktikannya melalui keseharian kita hari ini. Saat ini, marilah kita berdiri untuk memandangkan kidung sukacita, memuliakan nama Tuhan atas kebaikannya di dalam hidup kita. Mari sekarang kita berdiri dan menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, kembali Bapa pada malam hari ini Bapa, kami umat-Mu di rumah di kediaman kami masing-masing bersama bersekutu untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan lagu pujian sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 bait pertama dan ketiga. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 141 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 141 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 akan menjadi perikop pembacaan renungan kita dalam ibadah pada saat malam hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kalau kami datang menghampiri hadirat-Mu
persembahkan di hadirat-Mu Bapa, karena kami tahu kami boleh hidup hingga saat ini karena Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar dari firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan kepada kami dijelaskan oleh hamba-Mu, kami akan ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami firman-Mu ini. Dan kami menjadi pelaku yang setia. Hamba-Mu yang sangat terbatas, lengkapi dia dan taruhlah isi hati-Mu sehingga dapat diperkatakan agar seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur 141 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memau dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Pribadi seseorang. Kemudian ada juga dari Nastiti Deni yang mengatakan karakter dibentuk oleh lingkungan dan keluarga. Kemudian ada satu yang saya ambil dari seorang penulis asal Jepang yang mengatakan bahwa kehidupan manusia diselamatkan oleh kekuatan fisik mereka sendiri dan lingkungan tempat mereka
Dan yang kedua, bahwa sikap dan perilaku yang diperlihatkan seseorang itu terkait erat dengan lingkungan apa atau di mana dia biasa berasal. Ya. Dan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki lingkungan yang baik adalah sebuah kebutuhan yang sebenarnya perlu untuk diperhatikan agar seseorang dapat bertumbuh, memiliki karakter yang baik, sikap perilaku yang baik. Persoalannya sekarang adalah bagaimana ketika dia ada di sebuah situasi atau lingkungan yang memang sama sekali tidak baik, tidak positif atau negatif. Bagaimana dia harus menyikapi akan situasi tersebut? Perikop pembacaan kita menjawabnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah akan perikop pembacaan kita pada ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Ayat 1 dan 2 ini ibu bapak saudara mengungkapkan akan sebuah kerinduan dari seorang yang betul-betul memohon agar Tuhan mendengar seru doa, agar Tuhan memperhatikan akan seru doanya. Sampai dia katakan, "Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan." Persembahan ukupan itu biasanya adalah persembahan yang diberikan berbau harum, diberikan kepada Tuhan pada waktu pagi dan sore hari. Lalu dikatakannya persembahan korban pada waktu petang. Jadi di sini mau menggambarkan bahwa si pendoa ini ingin supaya Tuhan betul-betul mendengar dan memperhatikan akan doanya. Pertanyaannya adalah, mengapa ada kebutuhan seperti itu? Perhatikan pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka." Disinilah letak persoalannya. Disinilah letaknya. Ayat 3 mau menggambarkan sebuah situasi ketika pendoa ini, orang yang digambarkan dalam Mazmur ini, sedang berada dalam situasi di mana dia menghadapi godaan yang begitu besar untuk masuk dalam sebuah komunitas orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Sebuah komunitas yang sepertinya terlihat menyenangkan, yang sepertinya terlihat baik, tetapi ternyata sikap perilaku kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sini ternyata Mazmur menyadari bahwa satu-satunya yang akan mampu menolong dia supaya dia tidak terjebak dalam pola perilaku hidup yang salah karena lingkungan yang salah hanyalah Tuhan Allah. Di mana letak peran Tuhan Allah itu? Perhatikan dalam bacaan kita. "Awasilah mulutku." Mulut. Ya. Berulang kali dalam Alkitab, mulut dan fungsinya itu kerap menjadi sorotan. Kenapa? Karena dari mulut saudaraku, ya seperti dikatakan, dia bisa keluar pujian. Dia bisa keluar kata-kata semangat untuk orang lain. Dia bisa keluar kata-kata dorongan motivasi untuk sesama. Tapi di pihak yang lain, dia bisa keluar ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menipu, ya, bahkan penghujatan kepada Allah itu juga bisa keluar dari mulut yang sama. Oleh karena itu, Mazmur katakan, "Awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku." Artinya bahwa buat pemazmur sangat penting untuk Tuhan boleh mengendalikan
Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Untuk menjaga supaya ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik, ucapan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hati pun harus Tuhan jaga. Harus Tuhan jaga. Kenapa? Karena hati adalah sumber dari kehidupan. Apa yang terucap, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan seseorang itu lahir dari hati. Hanya dikatakan di sini, awasi mulutku dan jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau hal pertama tadi kita lihat bahwa pemazmur sadar, ya satu-satunya pribadi yang bisa menolong dia untuk bertahan dalam lingkungan yang negatif adalah Tuhan Allah. Dan hal kedua kita belajar, salah satu cara yang Allah atau pemazmur minta kepada Allah untuk menolong dia dari lingkungan yang negatif tadi adalah dengan menjaga mulut dan hatinya. Itu hal yang kedua kita lihat dalam bacaan kita. Hal ketiga, mari perhatikan saudaraku pada ayat yang kelima. Dikatakan di sana, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Wah, luar biasa, ini dalam sekali Bapak Ibu. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Orang, kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu Saudara lebih suka dikasih kata-kata yang manis pujian atau kata-kata kritikan? Mana yang lebih menyenangkan buat kita? Menerima akan kritikankah atau menerima pujian? Pasti sebagian kita, semua kita lah suka untuk menerima pujian. Tetapi pemazmur di sini katakan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Jadi buat pemazmur ibu bapak saudara bahwa ketika orang yang benar ya memalu menghukum, artinya apa? Memberikan masukan, mengkritik, menasihati, itulah kasih. Jadi dia melihat dari sudut pandang positif bahwa apapun kritik atau nasihat yang dilontarkan oleh orang yang sungguh-sungguh hidup benar dalam Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang baik untuk memperbaiki akan diri sendiri. Tapi sebaliknya, dia katakan, janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ayat ini mau menggambarkan bahwa dia lebih menyukai akan kritik tajam dan pedas dari orang yang benar, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, ketimbang beragam kata-kata manis ya, yang dilambangkan dengan minyak. Itu sesuatu yang menyenangkan, tetapi ternyata dia bisa menghancurkan dan membinasakan. Sebuah pemahaman yang bijak. Dan hal yang keempat, ibu bapak saudara, mari perhatikan pada bacaan kita di ayat yang ke-6 dikatakan di sana, apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Orang-orang fasik, ayat 10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ayat 6 dan 7 serta 10 mau bicara tentang kehancuran orang fasik, kehancuran orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya ayat 8 sampai 9, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap catupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Pada akhirnya pemazmur menaikkan doa kepada Tuhan agar selalu ya matanya tertuju pada Tuhan. Tuhan melindungi dia dari beragam siasat licik orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan.
Jadi pemazmur menutupnya dengan apa? Dia mempercayakan kehidupannya di dalam tangan kasih Tuhan. So, apa yang bisa kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, bahwa kehidupan boleh menempatkan kita dalam situasi apapun. Bisa menempatkan kita dalam lingkungan manapun, baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Tetapi yang menjadi penentu adalah bagaimana saudara dan saya bersikap yang tepat dalam situasi-situasi seperti itu. Bagaimana saudara dan saya mau tetap bersikap benar di tengah-tengah situasi lingkungan orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, kita belajar Ibu Bapak Saudara, agar supaya saudara dan saya bisa tetap hidup dalam kebenaran, agar saudara dan saya dapat mempraktikkan sikap hidup yang benar di tengah lingkungan yang tidak benar, maka Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita. Minta Roh Kudusnya untuk boleh menuntun saudara dan saya, menjaga hati dan pikiran saudara dan saya, menjaga mulut kita, sehingga apapun yang terucap, apapun yang kita kerjakan, semua akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bersama melalui perenungan ini. Mintalah selalu perlindungan Tuhan. Ya. Dalam seluruh perjalanan hidup, mintalah perlindungan Tuhan. Karena Dia sungguh tahu akan kehidupan masa depan kita. Ketika saudara dan saya tetap dalam perlindungan Tuhan, maka situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap akan dapat selamat dan berjalan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Merespon akan firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara, mari kita kidungkan bersama pujian dari Kidung Jemaat 405 bait 1 dan bait yang ketiga. Saat dia berada di lingkungan yang akan menjerumuskan dia pada perilaku pola hidup yang tidak benar, yang tidak baik, yang penuh dengan kejahatan. Kami belajar bersama Tuhan bahwa dengan kekuatanmu, dengan tuntunanmu, maka
bersikap, bertutur yang sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan menjaga hati kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan juga perilaku hidup kami. Bapa Maha Baik, meteraikan firman-Mu bagi kami dan tolong kami melakukannya dalam hidup kerja karya kami, hari demi hari. Saat ini Bapa, kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh karya yang mereka lakukan, dalam seluruh gumul juang yang mereka hadapi dalam hidup keseharian mereka. Tuhan tolong hadir, kuatkan, teguhkan, beri jalan keluar sehingga sungguh-sungguh kehidupan mereka boleh berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Allah sendiri. Di saat siang hari ini juga, di saat malam hari ini juga Bapa, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan persekutuan pelayanan kami. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu mungkin terbatas ya Bapa. Kami tidak bisa beribadah bersama, kami tidak bisa melakukan banyak aktivitas bersama karena situasi saat ini. Tapi jangan biarkan Tuhan kami menjadi kendor dalam iman. Tapi biarlah kami terus dikuatkan oleh-Mu, bertumbuh dalam iman, sehingga kami boleh melihat pandemi COVID-19 justru membuat kami semakin bertumbuh dalam iman dan nama Tuhan dipermuliakan. Malam ini pun kami berdoa buat keluarga-keluarga kami yang bergumul dalam sakit, Tuhan tolong. Dalam pergumulan panjang mereka secara ekonomi, yang bergumul secara ekonomi juga Tuhan buka jalan. Sehingga Bapa, mereka boleh melihat dalam situasi-situasi sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami percaya bahwa di dalam tangan kasih-Mu, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, semua terjaga. Tuhan tidak akan biarkan bangsa kami kolaps. Kami yakin Tuhan beri hikmat bagi presiden kami dengan semua jajarannya, pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya untuk melakukan yang terbaik dalam mengatasi situasi akibat pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami mau serahkan akan seluruh kehidupan kami, termasuk kerja karya kami esok dan hari-hari ke depan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Untuk Bapak Diakan Boni Prasetyo dan juga rekan-rekan yang telah turut ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini, berkati seluruh karya layan mereka Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ampuni pelanggaran kami, dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayat yang keempat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan Gita Bakti 83, bait pertama,
sebelum kita memberikan persembahan dan bait kedua setelah kita memberi persembahan. Jemaat seundang berdiri, kita akan sama-sama mendoakan persembahan kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan kepadamu Bapa, sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kiranya berkati majelis umat Bapa yang mengelola keuangan ini, sehingga hanya untuk menanggung sajalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anakmu yang kekasih, Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali ke tengah-tengah realita kehidupan kita dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai penuntun dalam kehidupan keseharian kita hari demi hari, dan senantiasa andalkan tuntunan Tuhan seperti kidung pujian kita, ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam
pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia.